Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan bagaimana caranya kita mengembangkan keterampilan menggunakan aplikasi PowerPoint. Kita sudah sampai pada poin 4, yaitu tentang editor. Nah, di sini kita akan coba mempelajari dan sekaligus praktik bagaimana kita memanfaatkan fitur editor di dalam aplikasi PowerPoint. Yang pertama adalah mengenai fungsi merging atau menggabungkan dua elemen atau lebih. Yang kedua, edit point, memanipulasi elemen dan gambar menjadi salah satu bentuk image atau gambar yang kita harapkan. Yang ketiga adalah cropping, yaitu memotong elemen atau gambar. Kan tidak semua bagian gambar ada yang tidak kita butuhkan, maka kita harus menggunakan fungsi cropping. Dan yang terakhir adalah mengenai remove background, di mana kita bisa menghilangkan background yang tidak perlu supaya backgroundnya itu tidak overlapping atau saling menumpuk. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang merging. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh hasil dari grouping dan juga hasil dari merging. Sekilas tampak sama bentuknya, tetapi akan menjadi masalah kalau kita akan cek satu persatu. Yang pertama, saya menggabungkan hasil gambar 1 dan hasil gambar 2 itu dari basic shape, yaitu lingkaran dan juga segitiga. Nah, di sini dua elemen ini, lingkaran dan segitiga, saya coba olah dan menghasilkan satu gambar yang baru. Yang satu adalah hasil dari grouping dan yang kedua itu hasil dari merging. Kalau saya ganti warna, di sini kita belum menemukan masalah. Misalkan saya ubah ke warna biru. Nah, lalu yang hasil yang kedua juga saya sama ubah ke warna biru. Di sini tidak ada masalah, tetapi akan muncul masalah yang pertama kalau saya ubah shape outline-nya atau garis vektornya. Yang kedua, coba saya tambah putih. Di sini, ya, coba saya tebalkan supaya terlihat. Oke, nah dia akan mengambil hanya bagian sisinya saja. Tetapi kalau gambar yang pertama atau hasil grouping, ketika saya kasih shape outline, maka di situ akan kelihatan garis vektornya itu masih tampak, ya, tidak murni seperti gambar yang kedua. Dan apalagi kalau kita tambah efek visualnya, misalkan kita kasih bevel seperti ini, maka di situ potongan-potongan garisnya masih ada. Sedangkan di hasil yang kedua, kalau kita kasih visual efeknya misalkan bevel, maka garis-garisnya itu hanya mengambil garis pinggir. Dan kalau kita cek di selection panel, nah di sini ya, kalau saya klik yang ini, maka dia akan menjadi satu gambar yang baru, free form. Tapi kalau saya klik hasil grouping, maka dia masih bertahan. Ya, triangle 29, triangle 28, dan ini akan sangat rumit ketika misalkan kita akan membuat gamifikasi, itu sulit untuk menambahkan trigger dan juga animasinya. Maka itulah keuntungan dari hasil merging. Gimana caranya? Kita coba praktik. Nah, di sini saya sudah punya dua elemen, satu lingkaran, satu segitiga. Coba saya akan buat contoh saja, sederhananya membuat bentuk baru. Saya akan copy ya, Ctrl dan Shift-nya ditekan, lalu saya tambah satu. Kita gunakan fungsi rotasi. Ada rotasi ke kanan 90 derajat, ke kiri 90 derajat, ada vertikal atas bawah dan horizontal kiri kanan. Nah, di sini saya butuh yang vertikal. Coba seperti ini ya. Oke. Kita select dulu ya, tekan Shift-nya, lalu klik segitiga yang atas. Tekan Ctrl Shift agar sejajar. Oke. Lalu kita manfaatkan fungsi grouping. Caranya adalah di sini sudah ada group, tinggal kita group. Baru kita gunakan fungsi kursor rotasinya. Tekan Shift-nya supaya presisi dan dia tidak berubah. Oke. Lalu kita masukkan ke sini. Jangan lupa untuk fungsi merging itu tidak akan berfungsi kalau dalam posisi grouping. Setelah kita grouping, jangan lupa untuk ungroup lagi. Lalu saya klik ungroup di sini. Oke, kita akan buat gambar yang simple dulu. Saya akan copy, saya select semuanya, lalu saya tekan Ctrl, tekan Shift untuk menduplikat sejajar. Ya. Yang pertama, saya akan grouping semuanya. Caranya seleksi semua, lalu kita group.
Maka di sini ya, fungsi merger shape-nya itu tidak aktif karena dia bertentangan dengan prinsip grouping. Tetapi kalau kita hanya selection saja dan kita tidak aktifkan group, maka di sini merge shapes-nya itu aktif. Disinilah kita akan memanfaatkan fitur mergering. Ya. Kalau kita klik di sini, ada 5 pilihan. Yang pertama adalah union, combine, fragment, intersect, dan subtract. Untuk menggabungkan, kita pilih yang pertama yaitu union. Maka di situ garis vektornya sudah menyatu. Itu fungsi dari mergering pilihan 1 yaitu union. Lalu bagaimana fungsi yang lainnya? Nah, misalkan di sini ya saya punya 2 elemen lagi, lingkaran dan juga elips. Kalau tadi kita menggabungkan union, maka tidak. Kalau tadi itu prinsipnya menggabungkan, maka sekarang kita akan mencoba memotong. Oke, 4 fungsi yang lain kalau kita select di sini. Nah, kalau di sini belum ada merge shapes-nya, kita tinggal klik format maka dia akan muncul merge shape. Nah, masih ada 4 fungsi lagi. Yang kedua adalah combine, yang ketiga fragment, yang keempat itu intersect, dan yang kelima itu subtract. Maka di sini kita akan coba satu. Misalkan saya klik combine. Nah, kalau combine di sini ya, kita akan menghasilkan sebuah gambar baru, tetapi garis vektornya itu menyatu. Bagian tengah ini kosong, menjadi sebuah bagian yang kosong. Itu kalau combine. Lalu yang kedua, yaitu dengan fungsi fragment. Seperti ini. Dia akan mengambil bagian-bagian yang terpotong dan menjadi fragmentasi. Maka di sini saya akan mendapatkan 5 gambar sekaligus, seperti ini. Ya, itu contoh dari fragment. Sekarang kita coba yang intersect. Nah, intersect itu dia akan mengambil hanya bagian irisannya, gambar yang terpotong. Oke, kita coba undo lagi. Dan yang terakhir itu adalah subtract. Subtract artinya dia memotong bagian yang kita potong. Di sini lingkaran. Nah, di sini berlaku bahasa logikanya. Bahasa logikanya adalah mana elemen yang akan kita potong dengan elemen yang lain. Itu hasilnya akan berbeda. Seperti ini. Saya akan memotong lingkaran dengan bagian elips. Maka yang pertama, klik elemen lingkaran. Lalu kita tekan tombol Shift pada keyboard, lalu kita klik elips. Artinya adalah lingkarannya yang akan kita potong dengan elips. Maka kalau kita pilih salah satu bentuk cropping di sini, subtract, maka lingkarannya yang akan kepotong. Kalau saya balik bahasa logikanya, seperti ini, saya akan memotong elips dengan lingkaran. Maka saya klik elemen elipsnya, saya tekan Shift pada keyboard, lalu saya klik elemen lingkaran. Maka elipsnya yang akan kepotong. Coba kita subtract. Seperti itu. Jadi, mana dulu yang akan kita potong, baru kita klik dengan elemen yang akan memotong gambar kita. Kalau saya buat rumusannya seperti ini. Ya. Jadi di sini kita bisa pelajari bahwa cara cropping itu bergantung kepada bahasa logikanya. Mana yang akan kita potong. Kalau lingkaran sebagai elemen dasarnya, berarti lingkarannya yang akan kepotong. Dan warna juga akan berubah mengikuti lingkaran. Tetapi kalau elips sebagai elemen dasarnya, maka yang dimanipulasi adalah elemen elips. Dan warnanya pun akan mengikuti warna elips. Kurang lebih itu. Nah, sekarang lalu kita bisa aplikasikan untuk apa? Nah, contohnya di sini untuk aplikasinya matematika. Kita bisa menggunakan merge shapes ini atau mergering ini untuk membuat misalkan bentuk-bentuk bangun datar, menghitung luas, keliling, dan lain-lain di dalam matematika. Lalu yang kedua adalah misalkan dalam gamifikasi, kita bisa membuat bentuk-bentuk puzzle yang baru, seperti layaknya puzzle betulan. Misalkan di sini saya sudah berikan contoh membuat puzzle, di mana kita bisa mengotak-atik dan menggabungkan elemen baru hasil mergering itu menjadi sebuah puzzle. Dan menariknya, kita juga bisa merubah warna-warna puzzle-nya sehingga di situ lebih menarik dan lebih eye-catching. Seperti betul-betul puzzle beneran gitu ya. Ini misalkan contoh puzzle dari kayu ya, seperti itu. Nah, itulah manfaat atau aplikasinya dari merge shape. Baik, selanjutnya adalah tentang edit point.
Dari hasil merger itu, kita bisa gunakan fitur edit point. Ini fungsinya sangat menarik. Gambar satu ini adalah hasil dari merger. Lalu saya ubah menggunakan edit point menjadi satu bentuk baru lagi. Contohnya adalah seperti ini. Di sini saya memiliki sebuah kotak yang bisa saya manipulasi dengan edit point. Di mana letak edit point-nya? Kita klik elemennya, lalu kita klik format. Nah, di sini ada edit shape. Edit shape di sini yang pertama ada change shape. Change shape itu adalah kita mengganti bentuk lain, misalkan segitiga. Maka otomatis bentuk shape yang sudah kita buat sebelumnya akan berubah menjadi bentuk yang lain. Misalkan saya ubah lagi, misalkan saya ingin membuat sebuah awan di sini. Nah, maka dia otomatis akan berubah. Baik, kita kembalikan ke bentuk kotak. Nah, sekarang yang kedua adalah edit point. Kalau saya klik edit point di sini, maka bentuk titiknya dan kursornya itu akan berubah. Kalau saya pilih salah satu titik dan saya klik kanan, maka kita akan dimasukkan ke shortcut tentang edit point. Di situ ada add point untuk menambahkan titik baru, delete point untuk mendelete point atau titik. Yang ketiga, open path. Open path itu membuka titik. Smooth dan straight point yaitu untuk mengolah bentuk curve atau lengkungan. Corner point yaitu titik yang berada di pojokan. Dan yang terakhir, kalau kita mau undo, yaitu exit point. Kalau kita nggak jadi untuk edit point. Kita akan coba praktikkan satu-satu. Add point. Kalau add point menambah. Misalkan di sini, saya akan coba tambahkan satu poin di bagian sini. Kita letakkan di bagian garis sampai kursornya berubah seperti ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita add point. Maka di sini akan muncul satu titik baru yang bisa kita manipulasi. Kalau kita nggak perlu, kita klik titiknya, klik kanan di sini, lalu kita delete point. Oke, itu fungsi add dan delete. Selanjutnya adalah, kalau saya klik di titik ini, dan saya klik kanan, maka di sini ada open path, kita buka titik. Maka titiknya akan terbuka seperti ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah, kita coba undo dulu, klik di sini. Ya. Di sini ada smooth point dan ada straight point. Ini untuk merubah elemen-elemen berbentuk curve atau lengkungan. Kalau smooth point, dia akan mengambil lengkungan yang presisi. Tetapi kalau straight point, misalkan di sini straight point, dia kalau saya rubah seperti ini, ya, dia tidak akan presisi saat saya ubah satu sisi. Berbeda dengan smooth point, kalau saya ubah di sini ke smooth point, maka ketika saya ubah, ya, dua-duanya itu presisi. Yang satu mengikuti yang lain. Itu bedanya antara smooth point dan straight point. Kita coba undo lagi. Oke, sekarang saya misalkan coba balik ke edit point. Di sini saya klik kanan, ya. Lalu saya exit point. Maka di sini kembali ke semula. Oke, misalkan saya tambahkan satu elemen lain, misalkan segitiga. Ya, ada satu lagi fungsinya. Kita balikkan ke edit point dulu. Nah, kalau saya klik di bagian sisi ini, sampai kursornya berubah seperti ini, saya klik kanan. Di sini ada satu lagi fungsi curve segment, artinya kita rubah menjadi sebuah curve atau lengkungan. Dan ini masih kita bisa atur. Satu titik point atau dalam edit point itu terdapat dua titik koordinasi di sini. Ya. Dia bisa kita mainkan. Titik koordinasi biasanya berwarna putih, di mana kita bisa menggerakkan sesuai dengan bentuk yang kita harapkan. Itu fungsi dari edit point. Misalkan dari bentuk seperti ini saya ubah bentuknya seperti ini. Maka di sini coba kita praktek seperti apa. Kita masukkan ke edit point. Maka di sini sudah kelihatan betapa banyak titiknya. Misalkan di bagian sini saya akan coba smooth point. Maka dia akan berubah presisi kiri dan kanan seperti ini. Ya. Kalau misalkan yang ini saya ubah ke straight point, saya bisa konsentrasi di satu sisi seperti itu. Sisi satu berubah dan sisi lain itu tidak berubah. Kalau menggunakan fungsi curve, maka di sini kita bisa manipulasi seperti ini. Kalau straight point, dia meskipun sisi yang lain tidak berubah, tetapi dia masih ikut. Dia masih ikut bergerak, maka tidak konsisten. Tetapi dengan prinsip curve,
yang satunya itu masih konsisten, dia tetap tidak berubah. Maka di sini, di sisi yang lain, kita bisa rubah ke bentuk yang lain seperti ini. Itu perbedaannya. Maka nanti di sini kita bisa otak-atik sendiri, manipulasi sendiri, gambar apa yang kita inginkan. Nah, lalu apa aplikasinya? Aplikasinya kita bisa membuat sebuah desain grafis dengan menggunakan Edit Point, di mana bentuknya sama sekali baru dan kita bisa gabungkan dengan visual effect, dengan visual backgroundnya, menghasilkan gambar-gambar yang lebih baru seperti ini. Ini saya hanya menggabung-gabungkan gambar, saya kasih basic visual effect-nya, lalu saya rubah background efeknya sehingga membuat sebuah gambar yang indah seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi cropping atau fungsi memotong. Biasanya fungsi cropping yang kita gunakan di sini adalah dengan fungsi ini ya, crop. Maka tinggal klik crop-nya, lalu kita bisa atur-atur pada bagian mana saja yang akan kita potong. Kebetulan gambar ini batas tegasnya jelas. Tidak masalah ketika kita menggunakan fungsi cropping yang ini, dan ini akan sangat cepat dan akan sangat membantu. Tetapi sayangnya tidak semua gambar itu batasnya jelas. Kalau ini kan kita tinggal klik saja crop. Lalu kalau kita mau hanya mengambil satu gambar, kita klik lagi, lalu kita klik crop lagi di situ, baru kita bisa batasin satu gambar seperti itu. Maka ini akan sangat mudah karena batasnya jelas. Oke, sekarang bagaimana fungsi cropping itu dengan menggunakan tadi merge shapes. Entah itu kita gunakan subtract atau intersect, di situ juga bisa kita gunakan. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan. Biasanya saya siapkan dulu elemen pemotongnya seperti ini. Untuk saya ngambil bagian gambar mana yang saya inginkan. Caranya mudah untuk menyiapkan elemen pemotong itu ya, seperti tadi. Kita tinggal insert misalkan shape mana yang memudahkan kita potong. Saya biasanya pakai kotak aja sih. Lalu shape fill-nya saya no fill kan, tetapi garisnya saya pertahankan. Shape garisnya saya pertahankan di situ. Oke, nah biasanya elemen pemotong ini buat saya akan berguna untuk bekerja lebih cepat. Misalkan seperti ini. Saya ingin memotong semua bagian gambar sekaligus dalam satu kali, di mana gambar anak-anak ini saya pecah begitu saja. Di situ kita bisa gunakan dengan cara yang tadi, fungsi merge shapes dengan menggunakan fragment. Syaratnya adalah kita harus punya pemotongnya dulu. Ya, seperti ini. Pemotongnya adalah bentuk kotak. Ini tinggal digabung-gabungkan saja. Tetapi ini tidak akan berfungsi kalau kita menggunakan misalkan merge di sini di bagian mana ya? Merge shape di sini, lalu kita kasih combine. Kalau kita kasih combine, karena garisnya itu bersentuhan, maka dia akan menjadi satu elemen kotak yang lebih panjang lagi gitu ya. Tetapi cara combine-nya adalah kita menempatkan shape-nya atau pemotongnya itu berpotongan seperti ini. Syaratnya harus berpotongan. Maka ketika shape-nya itu sudah berpotongan, maka kita akan gunakan di sini fungsi merge. Satu-satu kita atur, minimal satu kotak dengan kotak lain itu saling berpotongan. Lalu kita akan gabungkan ya shape saja di sini ya, di selection-nya. Oke. Lalu gambarnya jangan kita seleksi. Kita klik shift lalu kita tekan gambarnya supaya gambarnya tidak terseleksi. Yang terseleksi itu hanya kotak-kotak yang berpotongan itu. Nah, si kotak ini kita gunakan fungsi merge shape lalu kita combine. Nah, ketika di combine, garis-garisnya itu akan tetap bertahan karena fungsi dari combine adalah menyatukan, tetapi garis vektor itu bertahan asal dia berpotongan. Setelah itu aman deh. Kita tinggal di sini ya, kita potong saja. Ini sudah combine, lalu kita akan menjadikan pemotong sekaligus. Gunakan juga bahasa logikanya. Kita klik gambarnya, tekan shift, lalu kita klik pemotongnya. Baru kita manfaatkan di merge shape itu bagian fragment. Kita klik fragmentnya di sini. Maka secara otomatis gambar ini akan terpecah satu persatu. Saya bisa pecahkan satu persatu gambar di sini dengan secara cepat, yaitu menggunakan dengan fragment di bagian merge shape. Maka tidak usah cropping satu-satu lagi. Maka di sini kita perlu latihan bagaimana kita mengcombine-nya itu di bagian merge shape, supaya cara kerja kita lebih cepat dan lebih berguna. Oke, untuk gambar ini nggak masalah. Kalau kita butuh satu gambar, kita menggunakan cropping kotak juga nggak apa-apa. Tetapi yang menjadi masalah adalah gambar seperti ini. Kalau ini kita gunakan cropping yang kotak, misalkan di sini. Oke, ya. Kalau saya atur batas tegasnya, ini nggak bisa. Saya mau ambil gambar perempuannya dengan perfect, itu nggak bisa.
tasnya itu masih kepotong. Kalaupun kita mepetin di tas laki-laki, itu juga masih kepotong. Begitu juga dengan laki-laki. Jika ketika saya ambil gambar laki-lakinya di bagian tas ini secara perfect atau batas tegas, gak bisa. Karena tas perempuannya masih ke bawah. Maka di sini akan berlaku yaitu fungsi yang tadi, edit point digabungkan dengan merge shape. Di sini pemotongnya udah saya sediakan. Saya coba atur, misalkan mau ambil gambar yang perempuannya di sini. Ya, di situ. Kita coba. Batas tegas di bagian tas itu sulit. Maka di sini kita bisa manfaatkan edit point. Edit point. Di mana di sini kita bisa manipulasi garisnya, tidak harus lurus gitu ya. Misalkan di bagian sini saya akan tambah edit pointnya, add point. Lalu saya bisa atur seperti ini. Ya. Titik koordinasinya diatur saja. Oke. Ini batasnya sudah berubah. Maka kita tinggal gunakan bahasa logika tadi untuk merge shape. Klik gambarnya, lalu klik pemotongnya. Baru kita masuk ke merge shape, pilih. Kalau kita mau ambil gambar perempuannya, maka kita gunakan intersect. Nah, seperti itu. Gambarnya, gambar tasnya itu sudah perfect kita kepotong. Kalau kita mau ambil gambar laki-lakinya, pilihlah yang bagian combine ini. Maka yang keambil itu adalah bagian laki-lakinya. Oke, di situ sudah sedikit jelas di mana batas tegas dengan cropping kotak itu agak sulit ketika menemukan gambar seperti ini. Apalagi gambar seperti ini. Nah, di sini agak sulit batas tegasnya di mana. Kalau kita menggunakan cropping kotak di sini, sedangkan saya mengambil bagian gambar kedua anak perempuan yang sedang menulis ini. Dengan cara cropping seperti ini, ya, oke, dia masih bisa kena lah ya di situ. Kita tinggal geser-geser saja. Oke, sekarang mejanya bagian ini lah nggak bisa. Maka di situ kita butuh fungsi edit point dan juga merge shape itu. Sekarang kita gunakan pemotongnya. Coba saya sediakan satu pemotongnya, saya ambil aja dari sini misalnya, supaya cepat. Saya copy lalu saya balikkan ke sini. Coba saya perbesar ya. Di sini kalau saya menggunakan edit point, kita pasin dulu kotaknya. Di sini coba saya tempatkan pemotongnya di bagian anak ini. Coba saya buat dulu batas tegasnya di sini. Nah, seperti itu. Ya, batas tegasnya sudah saya atur. Nah, sekarang kita tinggal menemukan bagian sisi mana yang masih bermasalah. Maka kita bisa gunakan dengan fungsi edit point. Di sini ada masalah. Maka kita di sini coba aja kita tambah point, add point di situ. Lalu di sini kita juga tambah edit point, add point di situ. Lalu yang ininya kita buang saja deh, delete point. Baru di sini nah, kita bisa atur titik koordinasinya seperti ini. Nah, ini udah aman deh. Di sini agak nggak aman. Oke, coba kita add point. Lalu titik koordinasinya kita ubah dikit. Nah, seperti itu. Oke, yang atas juga kita ubah sedikit. Oke. Tinggal bagian bawah aman. Oke, sekarang kita udah siap untuk cropping. Caranya seperti tadi. Klik gambarnya, kita klik pemotongnya, kita masuk ke format, lalu kita masuk ke merge shape, lalu kita karena akan mengambil bagian dalam, maka kita pilihnya yang intersect. Seperti itu. Maka secara perfect itu gambarnya akan keambil sesuai dengan harapan kita. Itu adalah perbedaan fungsi cropping dengan kotak. Kotak akan digunakan untuk gambar yang sudah terpecah. Batas tegasnya jelas. Tetapi untuk gambar-gambar yang batas tegasnya belum jelas, mau tidak mau kita gunakan edit point dan juga merge shape. Begitu cara untuk fungsi dari cropping. Baik, selanjutnya adalah fungsi cropping di dalam editor. Ini berhubungan dengan bentuk gambar. Biasanya kalau kita download bentuk gambar PNG, kita tidak harus menggunakan remove background. Tetapi tidak semua gambar yang kita maksud dengan tujuan presentasi kita itu berupa PNG dan memang agak sulit menemukan gambar PNG. Tetapi kalau kita mendapatkan gambar yang berupa JPEG atau JPEG, meskipun backgroundnya sudah ada, nah disinilah kita bisa menggunakan fungsi remove background. Misalkan di sini sudah ada satu gambar yang sebetulnya berbentuk JPEG atau JPEG, maka backgroundnya itu masih ada. Di sini backgroundnya cuma one color, satu warna, yaitu warna putih yang akan kita remove. Hasilnya seperti di gambar yang kedua, di situ warna putihnya sudah saya delete menggunakan remove background. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini.
Kita tinggal klik saja gambarnya, lalu kita masuk ke format, dan di pojok sebelah kiri ada fungsi remove background. Kita klik saja. Maka akan ada 4 pilihan di situ. Yang pertama adalah mark areas to keep. Artinya bagian yang akan kita jaga supaya tidak terdelete. Bagian yang tidak terdelete itu adalah warna selain warna ungu. Sedangkan mark areas to remove itu yang warna bagian ungu adalah warna yang akan kita delete. Kalau discharge artinya kita batal untuk mendelete. Kalau keep change berarti kita setuju bahwa bagian yang berwarna ungu itu akan kita delete. Di sini warna ungunya masih belum stabil, seleksinya belum tepat. Maka di sini kita bisa mark areas to keep. Bagian mana saja yang harus kita pertahankan? Misalkan di sini apakah warna biru tua ini masih bertahan? Nah, kita bisa cek satu-satu di sini. Oh, ternyata yang warna biru tua itu sudah terseleksi. Misalkan di sini ya ada warna putih adalah bagian yang sebetulnya akan kita delete. Maka kita pakai mark as to remove. Maka bagian ini kita bersihkan sampai warna putihnya itu menghilang. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perhatikan di bagian tangan. Di sini tidak terlalu bersih. Warna putihnya masih ada. Dan di sini warna birunya masih terseleksi ungu. Maka bagian ini nanti akan terpotong. Maka kita coba mark areas to keep. Ya, di sini misalkan yang warna birunya kita keep dulu. Nah, supaya dia tidak terpotong. Yang warna putih adalah warna yang akan kita hilangkan. Maka kita pilih yang kedua untuk menambahkan bagian yang akan kita potong. Oke, seperti itu. Kalau sudah berwarna ungu, maka pada bagian inilah kita akan potong. Ya, sekarang perhatikan bagian garis di sini. Ini berwarna ungu. Kalau saya ingin pertahankan, maka saya akan klik di sini, tambahkan untuk mark to keep. Di sini ya, saya tambahkan. Ya, kalau sudah begitu, dia sudah hilang warna ungunya, maka ini adalah gambar yang akan kita pertahankan. Sekarang perhatikan warna tangan. Ini kena warna ungu. Berarti kalau kita tidak kurangi, maka ini akan kepotong. Maka kita coba tambahkan bagian ini supaya tidak terpotong. Kita seleksi saja. Oke, seperti itu. Lalu kita cek baik-baik. Nah, di sini tiba-tiba warna tangan berubah. Ini akan kepotong. Kita coba pertahankan supaya tidak terpotong seperti ini. Kita betul-betul harus teliti bagian mana yang dipotong dan bagian mana yang tidak terpotong. Misalkan di sini kalau susah, biasanya saya perbesar supaya area pemotongannya itu bisa lebih rapi seperti itu. Oke. Nah, di sini tulisan zoomnya itu berwarna ungu, berarti dia akan saya potong. Kalau ingin kita pertahankan satu-satu, kita coba pertahankan di sini. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau sudah berbeda warna, berarti bagian itulah yang akan kita pertahankan. Tapi kalau kita balikan, berarti di situ bagian ini akan terpotong. Sekarang kita akan coba keep change. Artinya kita setuju bagian itu sudah saya potong, yang berwarna ungu. Dan yang tidak berwarna ungu, saya pertahankan. Maka tinggal diklik saja keep change. Nah, maka hasilnya, warna-warna yang tadi sudah saya seleksi itu menjadi hilang. Itu manfaat dari remove background. Aplikasinya adalah ketika kita membuat sebuah presentasi, menggabung-gabungkan gambar, supaya backgroundnya itu nggak overlapping. Di sini ada yang salah, yaitu backgroundnya overlapping. Kalau kita perbandingan seperti ini, nah ini adalah bentuk yang benar, di mana gambarnya tidak overlapping dengan background yang sudah kita sediakan. Sayangnya tidak semua background itu one color atau satu warna. Misalkan seperti ini. Nah, gambar cangkir ini berada di background yang tidak sama. Ada warna merahnya, ada warna hitamnya. Tapi di sini kita masih bisa memanfaatkan fungsi remove background di dalam multiple color. Contohnya seperti ini. Prinsipnya sama, kita lebih harus hati-hati di dalam mengkoreksi gambarnya. Kita masuk ke format, lalu kita masuk ke remove background. Nah, warna ungu akan otomatis muncul, di mana kita dihadapkan kepada gambar yang akan kita pertahankan dan gambar yang akan kita delete. Seperti ini bagian piringnya, bawahnya. Berarti kalau dia kena warna ungu, dia akan ke delete. Maka kita bersihkan dulu dengan mark as keep. Oke, nah di sini kita tambahkan saja supaya bersih. Oke. Kalau butuh lebih detail, kita harus perbesar lagi. Misalkan di sini kalau kita mau detail, di bagian bawah itu masih ada yang kepotong warna putihnya. Yang bagian ini coba kita bersihkan. Ya, seperti itu.
Nah, dia sudah terseleksi dipertahankan. Sekarang konsentrasi di bagian asap. Di sini ada bagian yang tidak terpotong atau masih belum terseleksi. Saya tidak mau ada asapnya misalkan, berarti kita kasih mark areas to remove, karena bagian ini akan kita remove, seperti itu. Kalau sudah beres, seperti biasa kita klik keep change, maka di situ gelasnya dan piringnya akan terdeteksi lebih rapi. Semakin kita rapih menseleksi, maka hasilnya akan lebih rapi. Contoh di sini, ini kurang rapi karena di bawahnya masih ada gelombang. Kalau kita bisa lebih rapi lagi dalam seleksinya, hasilnya pun akan lebih baik. Lalu aplikasinya di sini, saat kita menerapkan berbagai gambar atau gambarnya banyak, saat diterapkan, ini akan menjadi masalah, ada overlapping background. Kalau kita bandingkan dengan gambar yang kedua, nah disinilah penempatan dan pemilihan gambar yang tepat, di mana pure backgroundnya itu masih terjaga, tidak terganggu oleh background yang lain. Itu adalah manfaat dari remove background. Oke, silakan selamat mencoba di poin 4, editor. Semangat dan terus berjuang. Terima kasih.